ingin menunjukkan juga kepada kita kalau dengan membaca tambahnya ilmu itu mesti diiringi dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar tambah ilmunya tapi nggak tambah sombongnya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu, hari ini kita ngaji bareng surat At-Tariq. Sekaligus saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang cukup penting dan bisa dijadikan kegiatan kita sehari-hari. Pertama, ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sebetulnya ayat ini memiliki sebuah pesan buat kita bahwasannya baca itu adalah hal yang penting. Kenapa? Karena dengan membaca kita menambah ilmu. Tetapi lanjutan ayatnya dengan istilah bismi rabbik itu ingin menunjukkan juga kepada kita kalau dengan membaca tambahnya ilmu itu mesti diiringi dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar tambah ilmunya tapi nggak tambah sombongnya gitu. Tambah ilmunya tapi tambah rendah hati. Kenapa? Karena ilmu itu juga sebagaimana harta. Kadang-kadang kan kalau orang punya harta nih, hartanya makin banyak potensi makin sombong. Hartanya makin banyak berpotensi makin mudah merendahkan orang lain. Sebetulnya ilmu juga begitu. Ilmu itu kadang orang kalau misalkan makin banyak ilmunya, kadang orang nanya dikit dijawab semuanya keluarin. Kadang nggak ditanya aja dia ngomong gitu. Ah, itu ujiannya ilmu. Terlebih lagi kalau ilmunya ada aja, ilmunya punya aja, misalkan ditanya aja jawab secukupnya, seperlunya, ngomong juga seperlunya. Resikonya apalagi kalau nggak punya ilmu. Nah, sehingga membaca ini akan membuat kita pandai menempatkan sesuatu. Ucapan pada tempatnya, tindakan sesuai porsinya, itu pentingnya membaca. Bahkan kalau dalam siklus atau lingkungan majelis seperti ini, pentingnya salah satunya dari proses membaca ini adalah mencatat. Kenapa? Di dalam tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Munir, di antara perangkat 5 ayat ini ada satu hadis yang dimasukkan oleh Wahbah Zuhaili, yakni qayyidul ilmi bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Salah satunya kalau misalkan gurunya lagi menjelaskan bisa sambil dicatat, atau misalkan sedang ada taklim pengajian, nggak hanya di sini aja, ikut pengajian dimanapun kalau bisa catat.
minimal banget pakai notes HP. Minimal banget tuh pakai notes HP. Jadi jangan PowerPoint-nya dipoto, jangan. Kalau PowerPoint-nya dipoto, kalah sama foto kita nanti. Iya, ke scroll ke bawah lagi nanti. Malah kalau bisa dihapus itu nanti fotonya. Kalau bisa dicatat memang. Mencatat itu tidak bisa diganti, apalagi catatan langsung pakai pulpen ke kertas itu lebih penting. Yang kedua, kenapa membaca dan menulis ini menjadi perangkat yang penting, Ibu semuanya? Kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir yang kita nikmati sekarang, yang kita jadikan rujukan hari ini, itu tidak mungkin sampai ke tangan kita kalau ulama kita dulu malas nulis. Malas belajar misalkan, sehingga nggak sampai ilmunya ke kita. Nah, dalam konteks ibu-ibu seperti ini, apa pentingnya menulis, apa pentingnya mencatat, supaya kalau misalkan ngajinya serius, belajarnya serius, anak-anaknya juga bisa ngelihat, oh ternyata ibu saya ini rajin menulis, oh ternyata ibu saya ini rajin membaca, sehingga nanti akan menumbuhkan generasi yang baik. Nah, sehingga kalau misalkan kita rajin membaca, kita rajin menulis, tindak tanduk kita pun, sikap-sikap yang kita lakukan pun akan lebih elegan biasanya. Yang biasanya misalkan disenggol dikit langsung bacok gitu ya, langsung marah gitu. Kalau sudah banyak ilmunya, sudah banyak bacanya, insya Allah lebih tenang. Menghadapi sesuatu juga lebih enjoy, lebih aman. Maka dari itu, jadikan habit, jadikan sebagai kebiasaan kita untuk membaca. Nah, lalu apa nih? Kenapa kita harus membaca Quran? Nah, setidaknya kalau misalkan dalam hal membaca umum tadi ya, belajar mencatat, itu namanya qiraah. Nah, di sini ada yang namanya tilawah. Tilawah itu tidak bisa digantikan dengan apapun, ibu-ibu. Misalkan gini ya, berbicara, nggak apa-apa, saya nggak baca Quran, yang penting saya berbuat baik. Itu nggak bisa begitu. Yang namanya Quran dibaca, harus dibaca. Ya literally benar-benar dari ta'awud, bismillah, baca surat. Nah, sekarang kita akan simak bagaimana penjelasan Mama dan apa pentingnya tilawah Quran harian. Nah, kira-kira gimana, Mah? Kenapa kita harus banget nih tilawah harian, harus banget baca Quran, atau bahkan kenapa sih harus ngapal juz 30 gitu misalkan gitu. Yang benernya harus ngapal ini ya. Ya, jadi pertanyaannya, tema awal kan mengenai ilmu juga tadi ya, belajar. Yang pertama kita merasa emang kita itu manusia sebagai hamba yang bodoh. Dengan kita merasa bodoh, kita tidak tahu apa-apa, itu salah satu pemicu semangat kita untuk lebih rajin untuk berangkat ke majelis ilmu, ya kan. Sejatinya semakin ilmu bertambah, semakin orang itu pintar, semakin merasa dia itu tidak tahu apa-apa, ya kan. Itu tadi yang disampaikan Kak Rizky ya, orang semakin berilmu semakin merunduk, begitu paham, ya kan. Terus mengapa pentingnya kita harus tilawah ya, karena tilawah itu nggak tergantikan ya, nilai pahalanya nggak tergantikan. Ya emang Al-Quran itu kan bacaan sebagai pedoman hidup umat Islam, dia emang harus dibaca. Kenapa harus dibaca? Membacanya saja juga merupakan suatu ibadah dan mendapatkan pahala. Satu huruf saja Allah menjanjikan 10 kebaikan. Dengan kita merutinkan tilawah itu juga sedikitnya waktu kita akan terisi dengan hal-hal kebaikan, hal-hal yang manfaat yang bisa mendatangkan pahala, ya kan, mendekatkan diri kepada Allah. Sejatinya kita membaca Al-Quran kan kita berkomunikasi dengan Allah. Ya alhamdulillah di Majelis Antas Salam 4 Mujahidah ini kita juga ada tilawah online Kak, yang masing-masing dibaca teman-teman semuanya di rumah dalam 1 bulan 2 juz, dan alhamdulillah hari ini tadi khatam ya. Jadi khatam per orang, bukan khatam bersama ya, masing-masing menghatamkan satu Al-Quran dari juz 1, juz 30. Berarti berbulan-bulan sekali ya acaranya. Kurang lebih ya 15 bulan ya, setiap 15 bulan kita khatam bersama gitu kan. Ya, alhamdulillah semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu istiqomah tadi ya, istiqomah, tetap semangat dalam belajar dan terus semangat tilawahnya di keseharian kita. Ya, dan kebaikan ini jangan dimaknai sekedar uang gitu ya, atau pahala-pahalanya dihitung bener-bener Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, wah 190 kebaikan gitu. Apa aja nih kebaikan, nanti di list, pengennya ini, pengennya ini, jangan gitu Bu. Pokoknya keberlipat gandaan sebuah ganjaran itu efeknya bisa macam-macam. Misalkan gini, keluarga yang aman-aman aja, harmonis, lalu habis itu setiap ada masalah datang solusinya, lalu ketenangan batin. Bahkan ibu-ibu semuanya
Hadirnya kita di majelis hari ini itu bagian dari kebaikan Quran. Karena betapa banyak mungkin teman-teman kita, saudara kita, kolega kita yang sudah terlanjur terjebak di dunia yang nggak baik. Sudah terlanjur terjebak di permasalahan yang begitu-gitu aja. Mau balik ngaji pun bingung mulai dari mana. Sedangkan kita sudah punya rutinitas, punya kebiasaan seminggu sekali, apalagi tilawah online itu kan tiap hari. Nah, itu sudah punya kebiasaan baik, menjadi bekal baik buat kita. Mahalnya nikmat hidayah, mahalnya nikmat petunjuk atau hidayah ini baru kerasa kalau misalkan kita ngelihat atau merasakan langsung bagaimana rasanya tersesat itu. Kadang kalau makanya sampai hari ini Rizky itu nggak ninggalin nongkrong. Karena kadang dari mereka-mereka ini cerita-cerita ini kita dapat, oh ternyata nikmat hidayah itu sepenting itu. Dan pasca kehidupannya pun misalkan sudah berkeluarga atau lain sebagainya itu ada aja masalah-masalahnya, dan itu akan sulit buat dia kalau misalkan nggak ada sandarannya. Maka rajin ngaji, rajin tilawah itu menyambung koneksi kita dengan Allah. Supaya apa? Kalau ada masalah kembali ke Allah. Dapat nikmat pun akan kembali bersujud kepada Allah. Itu pesannya Nabi adalah ta'arraf ilallah firrakha ya'rifka fisyiddah. Mesti kenali Allah di saat kita luang. Maka Allah akan kenal kita di saat kita sempit. Coba ibu-ibu misalkan saya tanya. Kalau ada teman datang ke kita, padahal ini orang nggak pernah ngechat, nggak pernah silaturahim, tapi memang teman lama, teman SD misalkan. Ada 20 tahun nggak pernah ngechat, nggak pernah kontak, tiba-tiba assalamualaikum, apa kabar gitu ya. Ujung-ujungnya minjem duit. Misalkan gitu, contoh doang, minjem duit. Ntar yang alasannya anaknya sakit, ya ntar suaminya kenapa, pokoknya alasan lah. Mau dia alasan kayak apapun, sekasian apapun, pasti kita mikir, nih orang dari kemarin kemana aja gitu. Pas lagi butuh langsung datang. Kita pasti sebel tuh, pasti sebel bener. Manusia aja didatengin kayak gitu pasti sebel. Sebenarnya Allah sudah memberikan klasifikasi tuh buat kita, wa minan nas may ya'budullah ala harf. Ada orang yang nyembah Allah tuh di tepian. Kalau dapat kebaikan dia seneng, kalau nggak dapat kebaikan dia memalingkan wajah. Nah, maksudnya kita punya rutinitas tilawah, rutinitas ibadah sunnah, rutinitas kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maksudnya apa? Menyambung perkenalan kita, kedekatan kita dengan Allah. Jadi ketika ibu-ibu diuji, pas waktunya dapat ujian, wah ini orang rajin tilawah, udah dikasih jalan keluar. Makanya kalau mau makhroja, mau jalan keluar, syarat pertamanya wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada wa may yattaqillahnya dulu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Syaratnya ada wa may yattaqillahnya dulu. Kalau misalkan dapat rezeki mendadak misalkan, atau sesuatu yang tidak diduga, lalu kita merasa kita bukan wa may yattaqillah. Perasaan sih nggak bertakwa amat, tapi gue dapat nikmat ini. Udah yakini saja, mungkin ada 1-2 kebaikan kecil kita yang itu berpengaruh besar sama orang lain, sehingga orang lain itu mendoakan kebaikan kita. Nah makanya mesti sering melakukan kebaikan meskipun itu nilainya di mata kita kecil, karena kadang itu berdampak besar bagi orang yang kita bantu, bagi orang yang kita tolong. Sebagaimana ibu-ibu hafal semua ayatnya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kecil ada balasannya, itu kebaikan. Buruk juga ada balasannya meskipun itu kecil. Semuanya ada balasannya. Jadi ketika kita dapat rezeki, dapat apa, dan pintu pertamanya kita punya kelegaan hati seperti ini, sering-sering baca Quran. Nah itulah kira-kira kenapa kita penting bertilawah, kenapa kita penting menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, paling sederhananya, kalau kita berharap atau bergantungnya sama manusia, itu pasti pintu paling pertama buat kita kecewa. Tapi kalau kita bergantungnya sama Allah, sama Zat yang maha segalanya, jangankan kita yang masih ada ngajinya, masih ada sholatnya, yang tidak pernah sholat, yang tidak berzakat, yang tidak puasa pun ketika bertobat maka Allah terima. Maka percayalah bahwa sholatnya kita, zakatnya kita, puasanya kita itu juga karena kasih sayang Allah. Bukan karena kita alim, bukan karena kita abid rajin ibadah, bukan, tapi karena Allah menitipkan hidayah, menitipkan cahaya di hati kita sehingga kita sanggup untuk beribadah. Maka ibu-ibu semuanya jaga semangatnya, jaga belajarnya, jaga ibadahnya, jaga kewajibannya. Semoga dengan itu Allah bimbing kita untuk sama-sama kembali bertemu
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir ada pesan dan nasihat dari Mama nih, kira-kira apa nih? Mungkin untuk kita semua, untuk sahabat Antasalam 4, kita jangan pernah merasa jenuh untuk belajar, jangan pernah merasa bosan untuk tilawah, ya kan? Tadi udah disampaikan sama Kak Rizky bahwa besar sekali faedah dan manfaat tilawah. Kita tetap semangat dalam menjalani keseharian kita tanpa meninggalkan tilawah. Kalau bisa kita coba muhasabah diri kita sendiri. Waktu kita yang kita gunakan untuk hal-hal yang kurang manfaat sama kita tilawah, kira-kira banyakkan mana, yang tahu kan diri kita sendiri. Kalau kita untuk menjadi lebih baik, untuk lebih meningkat tilawah kita tahu sendiri jawabannya, oh berarti seperti ini, ternyata saya harus lebih meluangkan waktu lagi untuk tilawah saya, seperti itu ya. Moga-moga Allah memberikan keluasan waktu yang berkah untuk sahabat semuanya, amin ya amin. Baik, sahabat Mas Ustadz, Bolo, Konco semuanya, ini sharing kita hari ini semoga membawa manfaat, dan jangan lupa kalau misalkan ada kebaikan dari sini silahkan dibagikan, di-share dan ambil sebanyak-banyaknya agar kita semua sama-sama mendapatkan jariah ilmu yang manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.